Jadi masuk ke sini ya, Mas Aslam ya. eh Ikut-ikut aja, Pak. Mas Luki, Mbak, Mbak Luki ya, Mbak ya. Iya, Pak. Hmm. Mbak Husna, Iya, Pak, ada. Mbak Nazila, Hadir, Pak. Mas Murdifin, Oke, Pak. Mas Bayu, Mas Awan, Hadir, Pak. kemudian Fahrul Razi, Hadir, Pak. Taufikur Rahman, Hadir. Terus Devi Linda. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kita awali dengan kelaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya diamanai untuk membersamai mahasiswa terkait dengan apa namanya sosial komputasi, ya komputasi sosial. eh Oke, saya coba masuk ke sini. Saya share ke daring ya, di kolom komentar. Oh ya, kuliah saya ini murni murni eh, menggunakan media daring, ya, murni menggunakan media daring dalam hal materi, dalam hal absensi, dalam pengumpulan tugas, itu semuanya daring, lewat web daring ini. Hingga tidak ada layanan lewat WA dalam hal pengumpulan tugas. Dalam hal kehadiran juga tidak lewat WA, juga tidak lewat email. Kehadiran, tugas, mengumpulkan tugas dan sebagainya, upload tugas, itu semuanya lewat web daring. Kenapa? Karena semua verifikasi terhadap penugasan itu satu pintu di web daring ini. Jadi kalau nanti di agregat, ya, dikalkulasi, itu jumlah tugas-tugasnya itu akan terekap berdasarkan web daring. Sehingga nanti dari hasil akumulasi itu per tugas-tugas itulah yang akan menjadi sebuah nilai akhir yang diambil dari webnya daring. Sehingga kalau ada tugas dikurung-kurungkan lewat selain daring, misalnya dari email atau WA, itu saya kesulitan untuk melakukan rekap otomatis. Ya, kesulitan. Beberapa kali kasus ada nih mahasiswa yang tidak masuk sistem data penilaiannya gara-gara ketika di akhir itu saya merekap nilai, itu nilainya itu ada yang kirim lewat WA, WA-nya sudah hilang, sudah nggak kedetek atau sudah nggak bisa kebuka. Nah, itu terjadi miskomunikasi dengan mahasiswa. Nah, ini yang saya berharap mahasiswa bisa absensi melalui komentar yang ada di daring ini. Kalau tugas ya melalui tugas. Satu literasi digitalnya adalah karena ini sudah S2, maka budaya melihat informasi melalui web daring itu sebaiknya dilakukan setiap hari. Gitu. Apabila ada yang mengalami kendala WA,
atau handphonenya sedang mengalami error, nah, minimal pakai laptop ya untuk melihat web daring. Untuk semua dosen, dalam hal ini saya. Oke, itu pengantarnya dari saya. Komutasi sosial. Ini selain kelas A, ada kelas B ya? Benar nggak? Ada kelas B? Iya, benar, Pak. Oke. Nah, saya posting ke sini ya. Oke. Ini saya buka dari websitenya BINUS ya. Sudah cukup lama sih, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Tetapi urgensinya sama, esensinya sama. Kita menyamakan persepsi dulu ya, pertemuan hari ini ya. Pertemuan pertama ini kita menyamakan persepsi. eh, Kaitannya dengan definisi sosial komutasi. Ya, atau komutasi sosial. Ada perbedaan definisi sosial computing ini. Nah, kita bergerak di sisi apa namanya batasan definisi dari sosial computing ini. Bahwa definisi pertama itu ini, ya. Jadi komutasi sosial itu mengacu kepada komputasi. Komputasi itu ya pengolahan gitu. Bagaimana sebuah mekanisme komputasi itu memfasilitasi ya keterlibatan antara atau interaksi antara para pelaku-pelaku atau perilaku-perilaku sosial itu. Bagaimana interaksi sosial ya, interaksi orang-orang ya, interaksi manusia-manusia itu kemudian beserta dengan seluruh perilakunya ya, beserta dengan seluruh perilakunya, karakternya dan sebagainya, ya habitnya dan seterusnya, interaksi-interaksi sosial di masyarakat itu kemudian dibuat semacam sebuah sistem komputasi, gitu, dikomutasikan. Tentu kita sudah sangat menikmati itu ya, sudah sangat menikmati itu, sudah menjadi pengguna dari sosial computing. Ya, sejauh ini kita hanya bisa menikmatinya, nah, gitu. Ya, hanya sebagai penikmat saja. Tapi belum masuk pernah terlibat bagaimana meneliti model-model komputasi yang apa namanya di dalam sebuah sistem yang di situ terjadi interaksi antar perilaku-perilaku itu, antara orang-orang itu. Nah, atau mungkin juga ada yang sudah. Nah, kalau yang sudah nanti bisa berbagi ya. Nah, kita mulai dari awal ya agar memiliki pemahaman yang sama dulu. Nah, interaksi-interaksi ini menggunakan alat, ya ada tools ya, boleh macam-macam lah ya. Anda tahu blogs itu, Anda wiki itu kan komputasi bersama ya. Orang bisa ngedit bersama wiki. Bagaimana pemahaman orang-orang yang berbeda-beda terhadap sesuatu
itu bisa bekerja bersama, bisa mengedit bersama dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, itu diolah dengan sistem komputasi. Ada layanan jejaring sosial, ya, pakai apa? Jejaring sosial itu, misalnya Facebook, ya, Twitter, X itu ya sekarang ya, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah itu perangkat-perangkat ya, alat-alat layanan jejaring sosial yang di situ memang fokusnya adalah komputasi yang memfasilitasi interaksi dan perilaku manusia. Ya, di pasar-pasar, ya, di pasar-pasar, pasar online terjadi adanya semacam komputasi. Ini ada semacam contoh. Ada komputasi tradisional. Ada komputasi tradisional. Bagaimana komputasi tradisional itu berfokus pada bisnis itu, bagaimana transaksi hariannya itu ditingkatkan. Sedangkan komputasi sosial itu bagaimana menghubungkan interaksi. Maka di sini ada dua sosial. Ada dua. Ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Namun ini adalah bisa dikolaborasikan. Bisa dikolaborasikan. Tentu kalau komputasi sosial ini bisa berdiri sendiri. Kalau komputasi tradisional juga bisa berdiri sendiri. Tetapi jika ini digabungkan menjadi satu, komputasi tradisional dengan komputasi sosial dielaborasi menjadi komputasi sangat dalam hal perdagangan, dalam hal luar biasa. Nah, ini contoh nih, komputasi sosial dan berkonsultasi secara dengan spesialis. Ya, menemukan barang dan jasa yang direkomendasikan teman. Nah, itu luar biasa. Di satu sisi, ada komputasi tradisional yang belum memanfaatkan komputasi sosial. Yang penting, komputasi tradisional itu yang penting bagaimana aplikasi ini gitu ya. Kalau bicara aplikasi, itu bagaimana melayani transaksi-transaksi di pabriknya misalnya, ada di tokonya, agar produktivitasnya meningkat. Itu tradisional. Orang membuat barang, orang menciptakan barang, memproduksi, mengolah barang. Itu komputasi tradisional. Mengolah barang jadi, mengolah barang setengah jadi, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana dengan hasil dari proses produksi itu? Sudah ada aplikasinya, katakanlah.
Nah, sekarang ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari adanya ini tadi, sampai di sini nih. Ada pihak-pihak lain yang ingin me- me- mengambil keuntungan lah. Dengan cara apa? Nah, ini orang lain nih. Ini orang lain di sisi yang lain orang lain. Kalau yang pertama itu di sisi yang lain lagi orang lain lagi. Maka dalam hal perdagangan sekarang, oh ini banyak orang yang berjualan tetapi menggunakan produknya orang lain. Namun orang lain yang komputasi sosial ini dia mampu mengelola interaksi-interaksi orang-orang. Maka kita kenal sekarang istilahnya internet marketing. Orang tidak punya barang, tapi mampu mengelola orang-orang secara online, ya kan? Dalam hal komputasi sosial, komputasi tradisional misalnya, dalam hal praktek dokter. Praktek dokter itu buka praktek tradisional ini, buka praktek jam 5 sampai jam 7, ya kan? Jam 5 sampai jam 7. Sudah datanglah pasiennya ke rumah, diperiksa secara salah dengan keahliannya dokter. Gitu. Tetapi di sisi yang lain, dokter juga bisa melakukan komputasi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah bagaimana membangun jejaring pasien dalam hal melakukan konsultasi kesehatan secara online. Dia membuat jejaring. Contohnya apa? Barangkali ada yang pernah mengalami menjadi pasiennya konsultasi online. Ada contoh komutasi sosialnya. Ada enggak? Kebetulan anak saya menjadi pelanggannya sudah 2 atau 3 kali ini menjadi konsultasi dengan konsultasi melalui jejaring itu. Lewat telepon, tapi telepon itu endingnya, tapi sebelumnya adalah jejaring. Ada? Cewek ini khususnya. Mungkin Devi? Dinda? Enggak. Konsultasi dokter tak Pak? Nah, ini jawabannya itu, Taufikur Rahman tuh. Iya, Tuh. halo dok. Pernah? Belum pernah Pak. Ah, bayarnya lewat anu, lewat Shopee Pay. Shopee Pay apa kemarin itu? Bukan Shopee Pay sih. Bayarnya lewat, Dana, OVO. bukan ya. GoPay, Pak. Apa? OVO Pak. GoPay, GoPay. GoPay? Heeh. Ya, GoPay. Nah, jadi anak saya itu, Pak tolong GoPay ku diisi. Gua apa? Anu Halodoc konsultasi online. Wah, rekomendasinya orang-orang teman-teman, nah, teman-teman online-nya, komutasi sosialnya itu menemukan dokternya, akhirnya konsultasi. Nanti malam dia jam setengah 10 malam telepon. Ada jatah malam setengah 10. Konsultasi masalah jerawat. Konsultasi masalah jerawat. Nah ini contoh nih. Bisa jadi dokter yang konsultasi itu dia juga komputasi tradisional, tapi mungkin di jam yang lain. Di jam yang lain lagi nanti malam dia berada dalam komputasi sosial. Dia bagaimana membangun brand dengan komputasi sosial. Itu barangkali akan memiliki efek domino yang berdampak di salah satu atau mungkin kedua-duanya.
bisa trending di tradisionalnya trending, sosialnya trending, atau salah satu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kajian menarik. Bagaimana eh, suksesi ya, tingkat kesuksesan misalnya. Kita analisis tuh. Bisa kita analisis bagaimana komputasi ini membawa efek, tradisional itu membawa efek eh, pada produktivitas, bagaimana komputasi sosial itu membawa efek produktivitas. Adakah yang komputasi sosial itu justru berdampak tidak positif misalnya, justru berdampak negatif terhadap tradisionalnya yang dilakukan misalnya, terhadap profesi-profesi yang tradisional itu. Mungkin loh ya. Kajian menarik ini tentang sosial ini. Teknologi itu apakah memang membantu, apa justru mendistorsi, atau justru menurunkan produktivitas. Menarik itu, luar biasa itu. Jadi melihat teknologi itu tidak hanya kemudian pengembangan sistem saja. Bagaimana efek-efek daripada komputasi sosial ini terhadap hal-hal misalnya produktivitas, terhadap karir, ya dah, terhadap penjualan dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak case yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan konsultasi katakanlah dengan karena ini multi bidang ya, apa namanya komputasi sosial ini ya. Siapapun lah, profesi apapun lah yang kaitannya yang dengan komputasi sosial itu bisa menjadi garapan kita, bisa kita riset. Hakim misalnya, atau konsultasi pajak misalnya. Ya dah? Pajak itu kan ada komputasi sosialnya juga, itu konsultasi pajak online. Apakah dia justru justru diajari memanipulasi atau dan sebagainya lah. Itu nggak tahu saya bidang-bidangnya mereka itu. Eh, Intinya adalah bagaimana pergerakan orang-orang itu kita coba analisis dalam hal apa. Gitu. Bahkan kemarin ada saya memberikan penugasan di kelas yang lain itu tentang layanan jejaring sosial ini, menemukan tuh bagaimana model-model komputasi yang bergerak dalam dunia platform yang berbeda. Bagaimana model karakternya, perilakunya si pengguna Facebook. Bagaimana nih perilakunya pengguna Twitter. Bagaimana nih perilakunya penggunanya apa namanya? Oh, Instagram dan sebagainya. Model komputasi yang seperti apa yang mereka terapkan. Wah, itu dianalisis tuh. Wah, luar biasa itu. Pinter-pinter mahasiswa ini di dalam melihat potensi model-model komputasi. Orang ketemu jodoh di Facebook, misalnya gitu ya. Itu kan hikmah daripada komputasi sosial itu ya. Ya, dipertemukan oleh Facebook. Mungkin Anda generasinya sudah bukan generasi Facebook lagi ya. Masih pakai Facebook nggak sih? Nih, Udah enggak Pak kayaknya. Sudah tidak, yang Pak. ada. Sudah tidak ya. Padahal Akan Facebook itu, lebih ke Instagram, Pak. padahal Facebook itu mungkin yang masuk surga mungkin Facebooknya besok ini. Karena bisa menjodohkan orang. Ya, dah. Nah, Instagram bisa menjodohkan orang enggak? Mempertemukan orang-orang dengan orang teman lama enggak? Tidak, Pak. Nah, Juga ya. Pak. Jadi Instagram itu tidak menjadi ini wasilah untuk masuk ke surga ini. Kalau Facebook justru Facebooknya yang masuk ke surga. Sudah mampu menjodohkan orang ya kan?
Tapi juga bisa masuk ke neraka karena dia juga gara-gara dia juga mungkin ya orang kemudian punya pasangan baru nah, gitu gara-gara di Facebook. Ya ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini contoh nih, komputasi sosial nih dalam perjalanan. Ya, sudah sangat familiar bagi kita, ya, sudah sangat familiar bagi kita di dalam melakukan perjalanan mau memutuskan ke kiri atau ke kanan. Mau terus apa tidak? Mau terus apa tidak? Warnanya di sana merah, banyak sekali orang yang berlalu lalang kita bisa tahu. Kita bisa tahu berapa orang yang lewat sana. Betapa padatnya orang-orang yang melintas di situ. Ya, kita tidak lewat sana kenapa? Karena di situ sedang ada truk, mobil bis yang menghalangi jalan. Kita tahu sekarang bagaimana kita mau meneruskan perjalanan apa tidak. Ya, jadi ada pengalaman-pengalaman orang lain, perjalanan-perjalanan orang lain yang masuk ke kita, yang justru mungkin memperingatkan kita. Tahu. Bahkan Anda oh, belajar melakukan pembelian, ingin tahu sebuah produk itu seperti apa, apakah layak dibeli atau tidak. Anda melihat dari sisi bagaimana pendapat orang lain. Jadi menggunakan pendapat orang lain untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang kan orang pintar-pintar nih, komputasi sosial ini mampu, ya komputasi sosial ini kan dalam perdagangan kan luar biasa jasanya itu. Betul-betul bisa masuk surga itu. Bagaimana orang tidak kebelasuk, bagaimana orang tidak tersasar dalam hal melakukan pembelian online. Yaitu apa? Melihat review. Bagaimana orang lain mereview. Seberapa banyak reviewnya. Bagaimana isi komentarnya. Meskipun itu juga bisa diciptakan oleh orang-orang ya. Tetapi ternyata itu memberikan dampak membantu orang untuk supaya selamat ya dunia akhirat. Untuk tidak kebelasuk, untuk tidak tersasar membeli barang yang kira-kira kurang bagus. Nah, itulah cakupan kita belajar komputasi sosial. Oke, saya mohon maaf pertemuan ini saya banyak ngomongnya dulu agar saya ingin membangun definisi yang sama ya agar eh, apa agar enak ke depannya. Nah ini juga saya sudah posting di grup ya kayaknya Kompasiana ini ya di mana di daring ya Iya Pak, sudah. sudah bisa. Nah ini kita bahas bersama. Ini bagus ini bisa ini hasil riset juga ini. Dia mencoba mengurai komputasi sosial, tapi kemudian disupport oleh cloud computing. Nah, komputasi sosial, tapi disupport oleh cloud computing. Ya, bagus sekali nih. Ini bisa diriset. Bisa dibaca. Ya, bisa dibaca.
bahwa intinya adalah bagaimana mengurai ini peran pentingnya komputasi sosial seperti saya jelaskan itu dalam dalam konteks peran cloud computing itu mendukung komputasi sosial itu. Apa bedanya? Kalau komputasi sosial itu kan dengan bagaimana interaksinya itu ya. Teknologi untuk interaksi orangnya itu teknologinya di situ untuk itu. Ya, kan? Cloud computing itu bagaimana model layanan komutasinya itu. Nah, oke. Nah, salah satu peran utama komutasi sosial dalam cloud computing adalah menciptakan platform orang orang bisa membuat sesuatu bersama yang awalnya adalah bekerja sendiri-sendiri di otaknya sendiri. Kemudian dengan adanya cloud ini, komunikasi itu menjadi mudah kolaborasi, membuat sama-sama. Itu dokumen yang dibuat oleh satu orang pasti lebih lemah daripada dibuat oleh orang, kan? Nah, sekarang saya tentang yang buka di web di layar ini, layar apa yang Anda lihat ini sekarang? Word dokumen, Pak. Ah, pernahkah membuat pernahkah menyusun dokumen yang susun sama tim dalam satu layar? Jadi kita memiliki tes dan hak yang sama dalam mengedit. Ini saya ketik ini sudah masuk dalam cakupan Cloud computing ya, Pak. cloud cloud computing, Iya, benar ya? Pak. Iya, Pak. Cloud computing ya. Oh. Kalau ini saya mau membuka, ini saya membuka wacana dulu membuat seperti ini. Pernahkah Anda menyusun dokumen yang disusun bersama-sama dalam satu layar, di layar Google ini, satu layar Google Doc?
Pernah, Pak. Setiap pernah Pernah nyusun apa, Dev? main mapping, Pak. Oh, mind mapping. Setiap anggota punya akses yang sama ya, Iya, yang sama. iya, Pak. Pengedit semua. Bisa dapat mengedit semua. Boleh mengedit teman. Boleh, Pak. Karena pada saat itu penyusunan laporan MSIB, Pak. Oke. Apa pendapatmu kalau seandainya laporan ini disusun oleh dirimu sendiri? Ya, kewalahan, Pak. Dan bekerja sama ya, Pak ya. Nah, Jadinya kalau menggunakan Google ini kita lebih enak hmm, rekamannya, Pak. Bukan dalam perencanaannya, Pak. ya, Google. Editing bersama ini. Faktor penerimaan. Pengalaman Linda gimana? Pengalaman menggunakan Google Doc, Pak. Bukan pengalaman ya Google Doc, tapi bukan Google Doc-nya. Penerimaan user terhadap hasilnya ini. Penerimaan usernya. Penerimaan pengguna lah. Atau bos lah. Bosnya. Apakah Hmm, tinggi, apa rendah, atau sama saja? sama saja sih, Pak. Karena kan memang juga kekurangannya kan harus selalu online, Pak. Ya, Kekurangannya harus selalu online karena pada saat offline kita tidak bisa mengaksesnya, Pak. Tapi jika teman-teman yang mempunyai laptop tapi laptopnya nonaktif Windows-nya kan karena memang tidak bisa ya, Pak. Karena memang belum diaktifkan juga menggunakan Google Doc enak. Jadi nggak usah kebingungan untuk mengaktifkan ini. ya. Ini karena anu ya, dirimu kan proses dalam hal kaitannya dengan ini dalam hal perkuliahan atau kerjaan? MSIB, Pak. Hah? MSIB, magang Anu, studi independen. oh, magang studi independen. Berbeda kalau nanti dalam lingkup pekerjaan ya. Iya, Pak. Maka kendalamu itu tidak mungkin terjadi di kalau sudah dalam pekerjaan ya. Iya, Pak. Eh, Kalau kendalanya masih sebagai mahasiswa, ada aja alasannya ya. Iya, Pak. Tapi kalau pekerjaan, kira-kira itu menjadi alasan nggak? Yang mana ini, Pak? Yang pada saat offline atau Ya, penggunaan pada Google ya Doc? pada dasar ada laptopnya rusak, ada Ya, Windows kalau laptopnya masalah. rusak, seperti yang saya bilang tadi, Windows-nya atau 365-nya itu tidak bisa dipergunakan, menggunakan Google Doc baik, Pak. Ya, artinya kendala-kendala device, kendala waktu, ini kan ada, ini kendalanya apa? Nah, kendala yang akan
akan muncul adalah apa? Satu device. Iya, Pak. Karena memang Windows 8 itu karena memang bukan Windows asli ya, Pak, atau Windows yang berhasil. Biasanya ini sih namanya Word-nya, Excel-nya atau itu harus selalu diaktifkan. Ya. Kemudian waktu. Device oke, masalah. Tapi kemudian waktu nih. Kalau device-nya oke, sekarang waktu nih. Apalagi kalau Asia dengan Eropa. Ini teman-teman yang bekerja part time, apa namanya, kerja yang freelance, yang bekerja dengan orang-orang, karena informatika itu kan banyak ya, model-model bekerjanya dengan Eropa, di mana kita sebagai karyawan itu mengikuti waktunya mereka, tentu kita yang mengalah kan, mereka siang kita malam, mereka sore kita subuh, dan sebagainya. Mereka masih sore, kita sudah tengah malam. Nah, kalau ada rapat-rapat, ada menyusun bersama, bekerja bersama, ya itulah akhirnya waktu ini menjadi kendala. Nah, itu masih dalam proses mahasiswa mungkin ditinggal-tinggal. Tapi kalau udah pekerjaan ya karena ada rupiahnya ya mau tidak mau kendala ini sudah tidak mungkin ada. Maka kalau ini tidak mungkin ada, tidak mungkin ada gitu. Kalau itu sudah dalam konteks pekerjaan. Kalau ini menjadi kendala ya sudah resign aja. Nah, itu saudara-saudara sekalian kaitannya dengan komputasi sosial. Dan seterusnya ini bisa apa namanya, bisa tolong ini dibaca. Saya bagus ini, saya lihat Kompasiana ini memang tulisan hebat dari orang lain. Bagaimana prospek masa depan komputasi sosial itu? Bagaimana respon terhadap tren dan perubahan sosial? Ini adalah kalimat narasi-narasi singkat, tetapi ini menjadi pemicu bagi kita untuk melakukan diskusi ke depan. Minggu depan kita akan melakukan diskusi ini, ya, melakukan diskusi ini. Saya berharap minggu depan kita masuk ke kelas. Lah, ini ya, kelas ini, habis ini ada kuliah nggak? Ada kuliah nggak? Ada jam kuliah nggak nih? Jam 9, jam 10? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Saya kalau mau izin, kalau kuliahnya ini diawali jam 9 bagaimana? Tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi jam 9, kuliahnya offline gitu atau online minggu depan? Offline, Pak. Offline ya, kita Kalau kuliah offline ya minggu depan ya. Siapa? itu Hybrid itu kameranya saya nggak punya. Karena memang minggu depan sudah waktunya masuk ya, Pak. Ya, sudah waktunya masuk. Ya, mohon izin masuknya itu nanti jam 9 saja. itu Dijadwalnya untuk hari diubah Jumat ya, ya, Pak? Pak? Tidak sesuai dengan KRS. Iya, karena ternyata saya jam 7, barusan tadi itu, sampai dengan jam setengah 9, saya juga ada kuliah di Tarbiyah. Namanya tabrakan. Karena jadwalnya tabrakan, akhirnya tadi saya coba pertemuan pertama ini bagi 2. Di sana 1 jam, di sini 1 jam. Tapi kalau minggu depan saya inginnya ya normal saja. Di sana ya
2 jam, di kita 2 jam. Enggak, sana jam 7 sampai jam 9, nanti di sini jam 9 sampai jam 11. Itu. Mohon maaf Pak, untuk saya sendiri ada mata kuliah di jam 8.50 pengembangan sistem paradigma sosio ini Pak. Pak Aulia ya? Eh, iya Pak, Hari Jumat ini. iya, habis ini Pak. Oh, Itu untuk yang kelas B, Pak. Iya, untuk yang kelas B Pak. Konfirmasi untuk yang sosial religi itu kalau nggak salah udah digabungin sama Pak Agung, jadi waktunya itu Selasa dan Kamis. Iya, karena Pak Aulia mintanya minggu setelah ini, bukan sekarang. Separuh waktunya Pak Agung, separuh waktunya Pak Aulia. Setengah gitu. semester terakhir. Habis Semester UTS Pak. terakhir. Pak Aulias habis UTS. Oh, gitu. Jadi kuliahnya itu Pak Agung, habis ini Pak Agung nih. Sudah dipindah Pak. Oh, alhamdulillah, berarti kita free ya, jam 9 ya. Kalau di free Pak. Kesepakatan gimana ya? Seperti yang saya mengikut yang lain juga. Karena ini Pak SKS, itu yang bagi 2, hari Kamis dan hari Jumat, nanti offline, yang selain Jumat online gitu maksudnya. Kalau yang offline yang Kamis gimana Pak? Karena di Kamis itu ada 3 matkul kuliah berurutan, jadi semisal offline semua tuh enak sekaligus dari pagi sampai sore di kampus. Berapa Tapi kok? Gak apa-apa. Hari Kamisnya offline, hari Jumatnya online gitu. ya berarti hasil Kamis yang offline. Ya. Online, ya seperti itu. Minggu depan, hari Kamis minggu depan, hari Kamisnya offline, hari Jumatnya online gitu ya. Ya, jadi untuk hari Kamis itu kan saya metopenya juga sama Bapak. Jadi dari jam setengah Ya, saya setuju. Setuju saya. Kalau hari Kamisnya itu langsungan, metopen dan kuliah ini komputasi sosial hari Kamis, ketemu di kampus, hari Jumatnya online. Nah, Isan. Iya. Gitu ya. Ini ada yang chat ya. Siapa nih chat? Oke. Oh, Mas Khairul Anwar kuliah apa, Mas? Nanti bisa di chat di WA, enggak apa-apa. Begitu ya. Kuliah perdana ini. Ada pertanyaan silahkan. Nanti risetnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, peluang-peluang bisa kita masuki. Artinya komputasi sosial itu kita bisa masuk dari sisi komputasinya, bagaimana mengembangkan sebuah komputasi. Atau yang kedua, menganalisis komputasi. Atau yang ketiga, bagaimana menganalisis impact daripada komputasi itu. Ya, toh? Komputasi sosial impact-nya. Misalnya, impact komputasi sosial di Facebook, di di Twitter, di mana tadi, Halodoc misalnya, dan sebagainya, itu case-nya. Nah, itu berarti penelitian sosial. Penelitian sosialnya juga peluang. Bagi terserah aja mau yang mana. Itu
hal yang bisa di. Ya, silabus lengkap akan saya kirim. Saya minta dulu ke Pak Kaprodi, karena sekarang saya belum dikasih silabusnya oleh Pak Kaprodi. Nanti saya kirim ke WA ya, atau saya kirim ke daring maksudnya. Saya kirim ke daring silabus lengkapnya untuk social competition. Kalau Metopen saya sudah dapat ini ya, silabus lengkap. Itu aja. Kalau online jangan lama-lama ya, 1 jam. Nanti biasa nggak fokus itu. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.